Alhamdulillah, sekarang ada program Haji Furoda mulai harga 17.500 US dollar dan juga 25.500 US dollar untuk 27 hari program Haji Furoda. Down payment mulai 10.000 US dollar. Segera daftarkan diri kalian sekarang, booking sekarang. Down paymentnya hanya 10.000 US dollar. Cepat, seat terbatas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa dicek deskripsi, di situ kalian bisa beli baju koko, ada admin, nomor admin Al-Qodi ya, Koko Al-Qodi, dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni. Nah, ini parfum harga merakyat tapi baunya sultan. Luar biasa, sampai di Saudi aja menyita perhatian. Nggak tahu gue yang menyita perhatian itu wajah gue atau bau gue. Pokoknya begitu deh ya. Dan juga kalian bisa yang pengen daftar umroh atau haji juga bisa cek deskripsi. Di situ kita ada program umroh Furoda, Haji Furoda ya, yang dimulai dari harga 17.500 US dollar sampai 25.500 US dollar. Oke, langsung dicek guys. Guys, sekarang kita beralih dari Jokowi kita ke kasus Tom Lembong ya. Ada pra peradilan dan ini dikapkan oleh Bang Purwa. Anjing, malu-maluin dunia akademisi aja. Nama baik kampusnya UNER dan UNSUD. Kena pula dua kesaksian tertulis saksi ahli pidana sama persis di pra peradilan Tom Lembong. Waduh, anjir, plagiat ya. Ahli pidana nih, ahli kok tolol gitu ya. Ahli kok plagiat. Lanjut kita tonton penjelasannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Di JPU mengatakan keterangan tertulis itu bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan yang akan disampaikan di pengadilan. Artinya keterangan tertulis itu mempunyai nilai, ya kan? Kami menganggap ahli, kita hargai ahli, dia seorang guru besar, kita hormati. Guru besar loh ahlinya nih, seorang guru besar loh. Waduh, dihormati. Wah, ya itu pengacara sih ya. Kalau guru besar begini kagak layak dapat penghormatan lah. Guru besar kok. Ya, lanjut deh. Tapi ketika kita membaca keahliannya, ya, karena ini kan bagian yang tidak terpisahkan ya, ingat ya. Bagian yang tidak terpisahkan. Iya, yang ngomong jaksa itu. Yang kami bingungkan. Yang kami bingungkan adalah ketika kami membaca antara keterangan ahli yang pertama dengan keterangan ahli yang selanjutnya pasti sama. Anjir. Sama semua. Kalimatnya sama, titik komanya sama semua. Pengulangan sama semua. Kalau pendapat boleh saja sama, boleh saja. Tapi kalau semua ketikannya sama, berarti ada yang menjiplak salah satu. Siapa yang menjiplak? Itu yang saya tanyakan. Anjing. Kalian ini guru besar, ahli pidananya guru besar, dari kampus besar. Biasanya kalau ujian kan, ya kalau guru besarnya aja nyontek, ya guru besarnya aja nyontek, gimana mahasiswanya? Udah pantas aja mahasiswa sekarang kualitasnya begitu ya. S1 berasa SMP ya. Banyak gua nemuin tuh S1 berasa SMP begitu. Ternyata guru besarnya aja begini, ahli pidananya ya nyontek anjir, goblok lah. Yang begini kok masih dapat respect.
Aduh, ahli pidana loh. Ahli pidana. Ini bukan di kampus lagi, di pengadilan. Sidang pra-peradilannya Tom Lembong. Alah. Nasib bangsaku. Lanjut. Ahli yang pertama atau ahli yang kedua yang mutlak. Karena dua-duanya kan artinya mereka adalah akademisi besar dan kita harus kita hormati. Nah, kalau seandainya dalam pemberian keterangannya dalam penulisannya pun mereka sudah meragukan integritasnya, bagaimana kita mau akuin keahliannya? Nah iya, udah gitu aja bang. Gimana kita mau mengakui keahliannya kalau integritasnya kayak bocah SD lagi nyontek? Itu ahli pidana, guru besar universitas, ini ditulis UNER dan UNSUD. Kenapa bisa setolol itu? Kesian nasib mahasiswa punya dosen yang begini, guru besarnya tolol begini ya. Aduh, apa nasib mahasiswa kita ini? Makanya gue sering nemu tuh. Ya, sering banget nemu. S1, cum laude katanya. Lanjut. Ya. Oke. Ini saya pegang ya. Soalnya ini pegang. Satu ya kalimat ini ya. Ini kalimat pertama misalnya, permohonan gugatan pra peradilan sini. Permohonan gugatan pra peradilan kalimatnya. Tidak sah, koma. Ini sampai selesai. Semua sampai kepada halaman terakhir yang kita lihat ya. Nanti semua dibagi, semua bisa baca ya. Anjir. Halaman terakhir kita lihat ini. Alasan subjektif di sini. Sorry. Dia di halaman sebelumnya, dibalik aja ini. Nah, di sini dia. Apa ini? Nah, penahanan di sini. Penahanan yang dilakukan titik duanya sama titik duanya juga sama semua. Bentar dulu. Kalau mahasiswa nyontek dibongkar di kelas aja ya. Ya, di kelas aja anjir. Ini guru besar, ahli pidana, UNER dan UNSUD. Contekannya dibongkar ke seluruh Indonesia. Anjing banget. Sumpah. Tolong. UNER, UNSUD. Aduh. Mahasiswa kalian katanya kalau mau masuk situ UMPTN-nya susah ya. Walah. Guru besar kalian begitu modelnya. Anjir, tolol banget anjir. Astagfirullahaladzim. Bisa gitu ya. Lanjut. Ada beberapa yang dibalik dan untuk satu ahli ada beberapa yang ditambah. Tapi selebihnya plak sama persis. Nah, ini merupakan permasalahan akademis yang serius. Penjiplakan itu merupakan persoalan akademik yang serius. Iya. Ini akan dianggap sebagai plagiator tentunya. Nah iya. Karena beliau itu adalah ahli-ahli, maka kami akan menanyakan ini kepada universitas masing-masing. Nah. Ya, satu dari UNAIR, satu dari UNSUD. Kami menanyakan siapa yang mencontoh siapa. Nah, UNER anjir, Erlangga, Universitas Erlangga ya. Aduh, Surabaya, malu banget ya sih lu. Guru besar lu begitu ya. Anjir. Ya, kalau boleh beranalogi, ya sama kayak riba gitu. Yang meminjami dan yang meminjam riba itu sama-sama kena hukum. Ini yang nyontek sama yang dicontekin sama nih. Ya, waduh, sama-sama guru besar anjir. Contekannya dibongkar se-Indonesia. Ya, malunya gimana tuh? Harus diklarifikasi. Karena ini adalah dunia akademik. Nah, lalu yang kedua, seandainya bukan mereka yang membuat, berarti kan pihak jaksa yang membuat, karena pihak jaksa yang punya. Loh, ini kok rekayasa lagi? Itu yang kita perlukan. Kita ini sudah capek dengan rekayasa. Bener. Rekayasa lagi. Ahli itu memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, bukan sesuai dengan keinginannya. Betul. Keahliannya. Nah, kalau ini rekayasa lagi. Kalau misalnya jaksa yang membuat, yang membuat, siapa yang menjebak siapa, itu pertanyaan. Ya. Jadi oleh karena itu, dengan berat hati kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan tadi kepada ahli, tapi setelah membaca ini kami meragukan keahlian dua-duanya. Iya betul. Kami tidak mengajukan pertanyaan. Nah, harapan kami untuk sidang-sidang selanjutnya, tolong hadirkan ahli yang benar-benar ahli. Jangan direkayasa, jangan diatur-atur. Biarkan keterangannya sesuai dengan ahli settingan anjir.
Bisa ya cuman di Indonesia nih ada nih guru besar universitas ternama jadi ahli pidana, settingan, kan tolol ya. Ya Allah, terus hasil contekannya itu dipamerin ke seluruh Indonesia. Inna fatahna. Gue jadi penasaran mukanya ahli itu yang mana sih ya. Tuh, mudah-mudahan gue dapet deh mukanya tuh. Ya gue mau, ya siapa nih? Ini saksi ahlinya, ntar gue kulik dah ya. Gue cari. Udah gitu aja ya guys ya, nanti videonya ini lengkap gue taruh di belakang deh ya. Intinya ini sidang pra peradilan ya, di ruang sidang di pengadilan. Bisa-bisanya ahli pidana dari dua universitas besar, UNER dan UNSUD, yang katanya guru besar, ternyata kesaksian tertulisnya kok bisa begitu. Sama persis, nyontek anjir. Nah kalau guru besarnya aja begitu, gimana mahasiswanya? Pantes aja banyak sekarang kumlot-kumlot OON ya. Gua Bang Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa cek deskripsi ya, di situ kalian bisa beli baju koko, bisa beli parfum, bisa juga daftar haji dan umroh. Cek deskripsi sekarang. Nih videonya gua taruh di belakang. Anjir. Tadi GPU mengatakan keterangan tertulis itu bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan yang akan disampaikan di pengadilan. Artinya keterangan tertulis itu mempunyai nilai, ya kan? Nah, kami menganggap ahli, kita hargai ahli, dia seorang guru besar, kita hormati. Tapi ketika kita membaca keahliannya, ya, karena ini kan bagian yang tidak terpisahkan ya, ingat ya, bagian yang tidak terpisahkan. Yang kami bingungkan, yang kami bingungkan adalah ketika kami membaca antara keterangan ahli yang pertama dengan keterangan ahli yang selanjutnya persis sama semua, kalimatnya sama, titik komanya sama semua, penggunaan istilahnya sama semua. Kalau pendapat boleh saja sama, boleh saja, tapi kalau semua ketikannya sama berarti ada yang menjiplak salah satu. Siapa yang menjiplak? Itu yang saya tanyakan, ahli yang pertama atau ahli yang kedua yang menjiplak, karena dua-duanya kan artinya mereka adalah akademisi, guru besar, dan kita harus hormati. Nah, kalau seandainya dalam pemberian keterangannya, dalam penulisannya pun mereka sudah meragukan integritasnya, bagaimana kita mau akuin keahliannya? Ya? Oke, ini saya pegang ya, soalnya ini pegang tadi. Satu ya kalimat ini ya. Ini kalimat pertama misalnya, permohonan gugatan pra peradilan, sini. Permohonan gugatan pra peradilan kalimatnya. Tidak sah, koma. Ini sampai selesai. Semua sampai kepada halaman terakhir yang kita lihat ya. Nanti semua dibagi, semua bisa baca ya. Halaman terakhir kita lihat ini. Alasan subjektif di sini. Dia di halaman sebelumnya, dibalik aja ini. Nah, di sini dia. Apa ini? Nah, penahanan. Nih, penahanan di sini. Penahanan yang dilakukan titik duanya sama, titik duanya juga sama semua. Ada beberapa yang dibalik dan untuk satu ahli ada beberapa yang ditambah. Tapi selebihnya plak sama persis. Nah, ini merupakan permasalahan akademis yang serius. Penjiplakan itu merupakan persoalan akademik yang serius, sehingga ini akan dianggap sebagai plagiator tentunya. Oleh karena beliau itu adalah ahli-ahli, maka kami akan menanyakan ini kepada universitas masing-masing. Ya, satu dari UNAER, satu dari UNSUD. Kami menanyakan siapa yang mencontoh siapa. Harus diklarifikasi, karena ini adalah dunia akademik kehadiran mereka. Nah, lalu yang kedua, seandainya bukan mereka yang membuat, seandainya, berarti kan pihak jaksa yang membuat, karena pihak jaksa yang loh, ini kok rekayasa lagi? Itu yang kita pertanyakan. Kita ini sudah capek dengan rekayasa. Ini rekayasa lagi. Ahli itu memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, bukan sesuai dengan keinginannya, keahliannya. Nah, kalau ini rekayasa lagi kalau misalnya jaksa yang membuat. Tapi kalau ahli yang membuat, siapa yang menjiplak siapa? Itu pertanyaan kita. Ya. Jadi oleh karena itu, dengan berat hati
Kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan tadi kepada ahli, tapi setelah membaca ini, kami meragukan keahlian dua-duanya. Oleh karena itu, kami tidak mengajukan pertanyaan. Nah, harapan kami untuk sidang-sidang selanjutnya, tolong hadirkan ahli yang benar-benar ahli. Jangan direkayasa, jangan diatur-atur. Biarkan dia memberikan keterangan yang sesuai dengan keahliannya. Itu harapan kami. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa ahli itu adalah pihak yang independen, ya, yang menerangkan berdasarkan keahliannya, artinya keakademisannya, keahlian akademis. Nah, dengan adanya peristiwa ini, ya, dengan adanya dua afidavit yang tadi sudah ditegaskan oleh pihak jaksa bahwa afidavit ini adalah sebagai bahagian daripada keterangan yang akan diberikan oleh ahli, maka adanya dua afidavit yang sama persis titik komanya ini menimbulkan suatu persoalan. Persoalannya apa? Persoalan independensi keterangan akademis para ahli. Oleh karena itu, kenapa kami tidak menanyakan, ya, pendapat-pendapat ahli, karena masalah ini tadi belum diselesaikan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan sifat daripada ahli, itu adalah menerangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau analisa-analisa pengetahuan-pengetahuan yang independen, tidak memihak, hanya semata-mata berdasarkan pengetahuan akademisnya. Dengan adanya afidavit yang sama persis ini sudah memberikan indikasi bahwa dua ahli ini memang ingin memberikan keterangan-keterangan yang tadi dikatakan, ya, diduga, ya, ada indikasi, ya, ada penilaian dari kami. Ya, penilaian ini bukan tidak berdasar, ya. Dari kemarin kita sudah baca afidavit yang disampaikan oleh ahli itu berbeda satu dengan yang lain, ya. Ini sama persis titik koma, ya. Bagaimana kita sedang mempertaruhkan, ya, kredibilitas akademisi kita, ya, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa dinilai sebagai plagiator, ya, tetapi kita menghadapi kenyataan ini, dan ini sangat menyedihkan karena yang diajukan ini guru besar, yang diajukan adalah PhD dari dua universitas ternama, Universitas Jenderal Sudirman dan Universitas Erlangga, yang kita sudah mengetahui kredibilitasnya, ya. Semoga, ya, hal ini tidak berulang kepada proses-proses persidangan berikutnya, karena persidangan ini menentukan nasib seseorang. Bagaimana nasib seseorang ditentukan oleh orang-orang yang melakukan seperti hal ini. Nah, inilah harus dilakukan kontrol publik, ya, untuk menilai, untuk mengamati jalannya persidangan ini, sehingga, ya, pihak-pihak yang dihadirkan untuk memberikan keterangan, ya, dapat juga dijaga.